Baik, kita mulai ya. Materi hari ini adalah receive payment dan make deposit yang merupakan subsiklus dari siklus penjualan atau sales cycle. Nah, kita sekarang masuk ke kasus langsung ya, karena teorinya hampir sama dengan yang sudah kita pelajari, dan kebetulan kasusnya masih sama, yaitu tentang espresso cafe, ya. Ini sudah pernah dipelajari sebelumnya ya, jadi saya lewat saja. Yang jelas ini adalah proses bisnis yang terjadi pada espresso cafe, dan kita akan membuat, atau mendokumentasikan proses bisnis ya, dengan menyesuaikan dengan accounting baseline-nya, agar sesuai dengan proses bisnis yang terjadi pada espresso cafe. Nah, ini adalah proses bisnis yang kita gambarkan dengan flowchart. Bisa dilihat ya dalam proses pembayarannya, seperti ilustrasi kasusnya, pembayaran dari customer itu menggunakan kartu kredit. Jadi pertama, si pelanggar akan meng-entry nomor kartu kreditnya, ya. Di sini meng-entry nomor kartu kreditnya, kemudian setelah kartunya di-entry, kemudian masukkan security code, kode security-nya, biasanya ada 3 angka di belakang, kartunya, ya. Setelah dimasukkan security code, biasanya di-entry juga, tanggal expire-nya. Di sini bisa nama nama dan nomor kartu ya, kemudian security code, kemudian masukkan tanggal expire-nya, atau biasanya kalau lengkapnya tanggal mulai berlaku sampai tanggal expire-nya kapan ya. Nah, setelah di-entry maka akan menunggu otorisasi dari, bank penerbitnya ya. Nah, jika otorisasinya diterima ya, maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya, tapi jika kreditnya tidak diotorisasi, ada masalah dengan kartu kreditnya, maka pembayarannya akan di-reject atau ditolak. Nah, kita lanjutkan ke proses jika kartu kreditnya ini disetujui ya. Maka berikutnya adalah proses pembayarannya dicatat ya, dan diterima ya, diproses pembayarannya, dan terakhir, dibuatkan resip ya. Resip ini, bukti pembayaran ya, kalau di kita, nama yang lebih terkenal namanya kwitansi lah ya. Nah, ini proses bisnis yang mungkin terjadi pada proses pembayaran di espresso cafe. Nah, kita lanjutkan sekarang dari proses-proses bisnis yang sudah dipetakan atau dengan flowchart ini, bagaimana cara menggambarkannya dengan BPMN. Nah, ini bisa dilihat ya, agak beda dengan di flowchart ya, karena, ini nyambung dengan BPMN yang create invoice-nya. Ya, jadi setelah menerima informasi barang dikirim oleh, bagian pengiriman ya, maka proses berikutnya adalah, memeriksa pembayaran yang menggunakan kartu kredit ya. Ya, kalau di sini tidak kelihatan customer-nya, melakukan proses, pembayaran ya. Jadi kalau di sini diasumsikan bahwa setelah barangnya terkirim ya, maka langkah berikutnya, memproses, pembayaran dengan kartu kredit ya. Nah, bagiannya pertanyaan, boleh tidak misalnya customer-nya melakukan proses, pembayaran.
ya boleh-boleh saja ya. Jadi di sini misalnya kalau belum terbayarkan, tapi kita lihat di pelajaran sebelumnya ya, kalau sudah apa, karena di waktu kita membahas clear invoice, si customer-nya sudah, melakukan proses, proses pembayaran ya, yang menggunakan kartu kredit ya, nanti coba dicek lagi ya. Nah, jika tidak ada itu, tidak ada proses customer-nya melakukan pembayaran dengan kartu kredit, baru di sini boleh digambarkan proses pembayaran dengan kartu kredit seperti yang tadi kita lihat di, flowchart, ya. Nah, di sini karena ini sambungan dari yang lalu, pelajaran yang lalu, maka setelah barangnya terkirim baru memproses kartu kreditnya, pembayarannya, ya. Inilah tabel-tabel yang digunakan ya, ada customer, sama lah ya, tabelnya sama dengan waktu kita membuat create invoice, cuma tambahannya adalah tabel penerimaan penjualan, ya, ini tabel kas ya. Kemudian ini juga proses penting ya, karena ketika dapat pembayaran kartu kredit kita harus meminta otorisasi ya, ke bank penerbitnya. Apakah kartu kredit ini masih ada saldonya ya, karena kadang-kadang sudah over limit, atau mungkin masalahnya, ada masalah dengan kartu kreditnya. Jadi setelah ini dulu sebenarnya ya, setelah ada pemberitahuan kartu kreditnya tidak bermasalah, baru di-input ke akun receivable tabel atau tabel piutang, dan tabel penerimaan kasnya. Nah, kemudian proses berikutnya ini kalau disetujui kartu kreditnya ya, maka baru dicatat ke akun receivable ini ya. Catat ke akun receivable, dan ada undepositnya adalah yang penerimaan kas yang belum disetorkan ya. Dan terakhir ini sama dengan tadi flowchart ya, membuat penerimaan kas dan mengirimnya ke customer. Di proses awal ini pengecekan kartu kreditnya ya, pengecekan piutangnya, baru setelah ada jatuh tempo ya, kurang lebih seperti istilah jatuh tempo ya, baru minta otorisasi ke bank ya, permintaan persetujuan apakah kartu kreditnya bisa digunakan sebagai pembayaran atau tidak ya. Nah, jika bisa digunakan, catat sebagai pembayaran dan membuat bukti penerimaannya ya. Ini data objeknya, notifikasi pemberitahuan jika masalah dengan kartu kredit, dan ini adalah kwitansi atau bukti penerimaan kas ya. Sekali saya ulangi ya, ini ada dua proses sebenarnya ya, proses melihat piutangnya ya, sebelah sini ya. Sebelah sini adalah proses pengecekan dulu piutangnya, baru kalau ternyata kartu kreditnya tidak bermasalah, di sini adalah proses pencatatan pembayarannya ya. Nah, kita lanjutkan ke deposit atau make deposit yang merupakan subsiklus dari sales cycle ya. Nah, ini langkah pertamanya kalau di flowchart ya, ini penerimaan pembayaran dari kartu kredit ya. Nah, kemudian
ini minta jumlahnya berapa pembayarannya ya. Nah, berikutnya ini rekonsiliasi ya. Merekonsiliasi apakah total pembayaran dengan kartu kredit ini sama dengan jumlah pembayaran versi kita, karena ini datanya dari penerbit kartu kreditnya, dari banknya ya. Nah, kalau sudah, di sini dibuatkan summary-nya, ikhtisar kas yang akan disetorkan ya. Jadi prosesnya ada 3 ya, 4, 3 sebenarnya ya. Menerima uang ya, catatan dari kartu kredit, pembayaran ya, pembayaran dari kartu kredit, kemudian meminta katakanlah semacam kartu rekening koran ya, jumlah total pembayarannya berapa, kemudian rekonsiliasi ya, dan terakhir menyiapkan summary-nya atau ikhtisarnya. Nah, kecuali kalau tidak sama, maka di sini ada proses mencocokkan jumlahnya atau rekonsiliasinya di sini ya. Ini proses rekonsiliasinya, dan terakhir membuat ikhtisar untuk deposit kasnya. Sudah jelas ya? Jadi ini kalau tidak sama baru proses rekonsiliasi ya. Tapi kalau sudah sama langsung disiapkan ikhtisarnya. Iya. Oke, nanti kita lanjutkan dulu satu lagi ya. Nah, berikutnya kita lihat dulu WBMN untuk back deposit ini ya. Jadi prosesnya hampir sama ini dengan dengan flowchart-nya hampir sama ya. Cuma di start-nya ini menggunakan simbol ini ya. Ada jamnya, jadi dia berdasarkan waktu nih. Jadi nunggu setelah ada pembayaran baru dia jalan. Jadi prosesnya menunggu proses yang sebelumnya ya. Nah, ini sebenarnya lebih detail ya kalau di BPMN dibanding dengan flowchart. Jadi untuk mendapatkan total batch-nya yang tadi, ini harus melakukan permintaan dulu, ada prosesnya dulu ya. Proses permintaan ke penerbit kartu banknya, penerbit kartu kreditnya ya. Baru dari sini, dari banknya, ini mengirimkan berapa total pembayaran misalnya dalam 1 bulan ya untuk Expresso Cafe ya. Nah, dikirimkan ke bagian akunting. Ini nanti proses berikutnya ini ketemu datanya. Nah, datanya ini apakah sama atau tidak ya, catatan perusahaan atau catatan Expresso Cafe dengan catatan bank penerbit kartu kreditnya ya. Nah, kalau sudah sama maka dibuat ikhtisar yang tadi ya. Nah, kalau belum sama ini adalah proses rekonsiliasinya ya. Ini tabel-tabelnya yang digunakan ya, ada deposit fund, cash receipt, checking account ini adalah banknya ya. Biasanya checking account ini adalah rekening bank yang bisa digunakan dalam transaksi sehari-hari ya. Jadi untuk peruntukan umum. Karena biasanya kalau rekening bank itu suka ada beda-beda peruntukan ya. Misalnya untuk pembayaran gaji saja, tidak bisa digunakan untuk pembayaran lainnya. Nah, kalau ada pemisahan rekening bank, maka yang disebut checking account ini adalah untuk transaksi yang bisa terjadi sehari-hari ya. Ya, itu saja saya rasa ya. Mudah-mudahan bisa jadi bahan untuk kita diskusi selanjutnya. Karena materinya sudah habis ya.